Tabe, jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana, channel yang membahas sebuah persoalan populer di Indonesia secara bijaksana dan dijamin dengan pemikiran terbaru. Saya mau menanggapi masalah konflik atau prahara di dalam Demokrat sekarang. Prahara seperti Demokrat ini bukan sebuah prahara baru dalam sejarah partai politik di Indonesia. Jauh sebelum itu, sejak masa yang saya tahu ya, sejak masa Orde Baru sampai sekarang, sudah banyak partai-partai yang punya prahara semacam itu. Konflik internal mereka, antar faksi, antar kubu, dan bermacam-macam. Sebutlah pertama kali adalah PDI, yaitu PDI Suryadi versus PDI Megawati. Lalu di dalam PDIP sendiri juga selama masa reformasi itu sudah terjadi beberapa kali konflik internal, baik dari arena kongres sampai dengan masa pemilu. Mereka pecah beberapa partai jadinya, antara lain PNKB, ada Partai Demokrasi Pembaruan, ada PNBK. Jadi kubu ada munculnya Eros Jarot, muncul kubu Sopan Sopian, Laksamana Soekardi, dan lain-lain, Roy B. Bejanis. Jadi PDIP sendiri sudah mengalami beberapa konflik. Lalu konflik setelah itu ada PKB Muhaimin Iskandar versus PKB Gus Dur atau PKB Yeni Wahid. Pernah konflik. Di tubuh Golkar pernah konflik. Sempalan dari Golkar bermunculan. Sekarang kita lihat Partai Demokrat. Jadi bukan sesuatu yang baru. Tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana menangani konflik Demokrat ini menjadi konflik yang berguna. Bukan konflik yang merusak, tapi konflik yang berguna. Konflik yang berguna adalah konflik yang membawa Demokrat harus lebih baik. Demokrat menjadi partai modern, peran dia terhadap pembangunan Indonesia menjadi harus lebih baik. Itu konflik positif. Tapi kalau konflik yang merusak adalah konflik yang membawa nasib Demokrat menjadi lebih suram, atau konflik memunculkan tokoh yang merusak bangsa, menjadi tempat pencetak koruptor lebih banyak, tempat merusak kehidupan bernegara lebih banyak, tentu ini konflik yang tidak berguna. Sekarang yang saya mau katakan di sini adalah bagaimana membawa konflik Demokrat ini menjadi berguna. Konflik yang tidak berguna, salah satunya adalah konflik berkepanjangan, tidak pernah berkesudahan. Dan itu sudah pernah dialami oleh beberapa partai sebelumnya, termasuk PKB. Itu konflik berkepanjangan yang selalu dibahas adalah persoalan siapa lebih punya hak, siapa yang tidak, siapa yang sah, siapa yang tidak, siapa yang legal, siapa yang ilegal. Itu konflik ini begitu habis-habisin waktu, habis-habiskan tenaga, energi mereka untuk mempersoalkan ini. Tiba pada waktunya mau pendaftaran untuk pemilu, mereka kalang kabut, tidak punya persiapan. Ada partai-partai yang tidak memenuhi syarat untuk pendaftaran di KPU karena habiskan waktu untuk konflik. Beberapa partai antara lain juga yang pecahan-pecahan PDIP. Itu juga banyak partai yang berdiri tetapi tidak memenuhi persyaratan pada waktu pemilu. Karena sudah pecah, mereka tetap habis-habiskan waktu dengan konflik. Perang opini, menyerang sana, menyerang sini, menyerang kubu sana, menyerang kubu sana, menyerang kubu sini. Tiba waktunya, tidak ada yang bisa mendaftar, kecuali PDIP sendiri yang bisa mendaftar ke KPU. Jadi konflik-konflik semacam itu adalah konflik tidak berguna. Habis-habisin waktu, habis-habisin tenaga, pada akhirnya tidak bisa mendaftar. Begitu juga dengan PKB. Yang muncul cuma PKB Muhaimin Iskandar sampai sekarang, PKB Gus Dur tidak bisa mendaftar. Kalah. Kalah di mana? Bukan kalah di pengadilan, kalah di konflik. Konflik versi lain, yaitu konflik seperti Golkar. Golkar punya cara konflik berbeda, yaitu mereka yang tidak setuju
diam-diam mereka mendirikan partai baru. Pertama muncul PKPI, yaitu dari kubu Edi Sudrajat, Jenderal Edi Sudrajat, mendirikan PKPI. Sampai sekarang jalan terus, meskipun tidak berkembang bagus, tapi tidak mati juga, tetap ada kursi. Lalu muncul lagi pecahan dari Golkar, Wiranto dengan kubunya, muncullah Hanura sampai sekarang, Partai Hanura. Muncul lagi kubu Surya Paloh, muncullah Nasdem, dan Nasdem sampai hari ini tetap menjadi partai besar. Jadi di Indonesia ini, partai ini ada berapa konflik? Ada konflik versi Golkar, mereka berdebat, berkonflik, tetapi mendirikan partai baru. Tidak terlalu lama bergontok-gontokan di dalam Golkar, tapi diam-diam mendirikan partai baru. Jalan terus. Toh sampai sekarang mereka juga berteman lagi, berkoalisi lagi gitu loh. Di PDIP konflik Megawati dengan Pro Suryadi. Konflik berkepanjangan habis-habisan sampai membakar kantor PDI di Jakarta. Akhirnya ketika mendaftar di KPU tahun 99, yang memenuhi persyaratan adalah PDI versi Megawati, yang versi Suryadi habis, tidak bisa mendaftar dan tidak ada masa. Akhirnya yang menang adalah PDIP. Ketika saatnya mau mendaftar di KPU, PDIP lah yang memenuhi persyaratan. Bukan soal hukum, tapi memenuhi persyaratan administratif dan mendapat masa. Yang rugi adalah konflik semacam PKB, yaitu kubu Yeni Wahid tidak bisa mendaftar dan sampai sekarang tidak punya partai, tidak bergabung ke kubu Muhaimin Iskandar, pun tidak memunculkan partai baru. Tapi pernah juga PKB pernah munculkan partai baru, sempalan dari PKB ya. Akhirnya seleksi alam, tidak bisa muncul, tidak dapat suara, tidak dapat kursi juga, mati sendiri. Inilah konflik-konflik di masa lalu partai-partai yang tidak menghasilkan apa-apa. Habis-habisin waktu, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Kecuali PDIP, dia mendapat dukungan massa dibanding PDI-nya Suryadi, dan semua partai sempalan-sempalan PDIP berguguran dengan sendirinya karena tidak memenuhi persyaratan administratif, karena waktunya dihabis-habiskan untuk membuang energi, bertahun-tahun mereka konflik, sehingga pada waktunya untuk mendaftar tidak bisa lagi. Yang paling efektif adalah sempalan Golkar, selalu muncul partai baru dan cukup eksis. Sekarang kita masuk ke Demokrat. Kalau kita lihat gelagat dalam Demokrat sekarang, itu kan sama juga dengan konflik-konflik di masa lalu. Mempersoalkan siapa yang ilegal, mana yang sah, mana yang tidak sah, kubu mana yang kudeta, mana yang tidak kudeta, saling tuduh. Ini kelihatan warna konfliknya sama dengan masa lalu, beberapa partai masa lalu. Habis-habiskan waktu, tidak ada guna. Nanti 2024 mereka tidak bisa mendaftar, tidak memenuhi persyaratan, dan tidak mendapat dukungan dari masyarakat. Kalau di negara bijaksana ya, maka partai Demokrat sekarang ini menurut saya, mereka belajar dari masa lalu semua partai yang ada, stop konflik, stop gontok-gontokan, perang-perang mulut, mencari siapa benar, siapa salah, siapa sah, siapa tidak sah, siapa legal, siapa ilegal. Tidak perlu. Stop di situ, langsung dibawa ke pengadilan. Nanti pengadilan yang akan memutuskan Demokrat mana yang sah dan patuhi keputusan hakim. Jangan habis-habisin waktu, jangan habis-habisin tenaga. Nanti 2024 kalian tidak bisa mendaftar, baik kubu Muldoko maupun kubu AHY. Bisa-bisa dua-dua tidak bisa mendaftar karena persyaratan electoral threshold-nya sudah besar. Demokrat tanpa pecah pun belum tentu bisa mendaftar tahun 2024. Apalagi sekarang Demokrat dalam posisi konflik, udah pecah. Peluang untuk bisa mendaftar lolos electoral threshold menjadi makin berat, makin kecil kemungkinan bagi Demokrat. Waktu 2024 ini sudah tidak lama. Oleh karena itu, saran saya kalau di negara bijaksana, Partai Demokrat tidak perlu memperpanjang konflik. Langsung siapa yang merasa benar, siapa yang merasa dirugikan, silahkan membawa ke pengadilan.
bicara di pengadilan, supaya energi yang lain terus dipersiapkan, dibenahi untuk menyongsong pemilu 2024 bisa mendaftar. Untuk mendukung ini dan belajar dari masa lalu, energi habis-habis untuk konflik yang tidak berguna. Kalau pers di negara bijaksana, saya pastikan pers tidak perlu ikut nimbrung kepada konflik yang cuma menang-menangan, cuma mau show of force, menunjukkan kebesaran, cuma mau konflik siapa yang benar, siapa yang salah, di luar pengadilan, siapa yang sah, siapa yang tidak, siapa yang legal, siapa yang tidak legal. Itu kalau di negara bijaksana, saya pastikan wartawan tidak ikut-ikut memberitakan yang kayak gitu. Undangan dari kubu Muldoko, undangan dari kubu AHY tidak perlu digubris. Yang perlu digubris kalau mereka mengundang dalam rangka rekonsiliasi atau mengundang dalam rangka mereka mau ke hukum. Hanya dua. Kalau mereka mau gontok-gontokan, mau konflik-konflikan, mau show of force, saya pastikan wartawan di negara bijaksana tidak akan ikut-ikutan datang. Tidak datang. Konferensi pers mereka biarkan kosong. Kalau pers mau datang, berarti pers ikut memanas-manasi, pers ikut menghidupkan konflik-konflik yang tidak berguna. Jika Anda setuju dengan saya, Anda seide dengan saya, berarti kita berada pada satu perjuangan yang sama, yaitu ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi negara yang bijaksana yang kita impikan. Caranya adalah dengan Anda memberi dukungan dan berpartisipasi dalam channel ini. Subscribe di bawah channel ini, bunyikan lonceng di sampingnya untuk menunjukkan Anda berlangganan secara gratis, dan ada pemberitahuan setiap kali saya mengirim edisi baru. Dan jika Anda setuju dengan ide ini, jangan lupa bagikan ke semua relasi Anda. Terima kasih.